Baik, selamat siang Pak Taufik Alif Kurniawan selaku dosen pengampu rangkaian Elektronika 201. Perkenalkan nama saya Nigel Daniaman Unair dan dengan NPM 2306231473. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan simulasi rangkaian osiloskop saya dengan menggunakan LT-Spice. Oke. Jadi dapat dilihat di sini bahwa saya menggunakan eh, topologi berupa tune oscilloscope Colpitts. Dan di sini saya menggunakan BJT NPN di sini. Dan juga saya menggunakan rangkaian yang saya mengacu pada rangkaian ini mengacu pada rangkaian yang digambarkan pada buku Boylsted. Eh, saya menggunakan rangkaian ini sebagai referensi. Nah, oke. Pertama-tama di soal kita diminta untuk membuat dua buah osilator dengan output frekuensi 240 MHz dan 720 MHz. Oke, pertama-tama kita akan melakukan yang 240 MHz terlebih dahulu. Jadi, di sini untuk mengatur parameternya. Oke, jadi di sini saya mengambil C1 dan C2-nya adalah 150 picofarad. Dan kemudian parameter yang variabelnya adalah induktornya. Kenapa saya memilih induktor? Karena untuk mencari nilainya itu akan lebih mudah, perhitungannya akan lebih mudah karena kita sudah tahu C ekuivalennya seperti itu. Daripada kita harus mencari, misalkan kita inginnya mencari C1. Jadi kita harus tetap mencari C ekuivalen yang sesuainya juga. Jadi makanya di sini saya menggunakan induktor sebagai parameter variabelnya. Oke, eh, kalau kita menggunakan Sun oscillator Colpitts sebagai topologi osilator kita pada hari ini. Jadi untuk menghitung frekuensi outputnya di sini kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. 1/2pi dikalikan dengan akar L, yaitu induktansi dari induktor kita, dengan C ekuivalen, di mana C ekuivalen itu adalah C1 kali C2 dibagi dengan C1 plus C2. Oke. Nah, karena kita C1 dan C2-nya di sini dapat dilihat adalah 150 picofarad keduanya. Maka dari itu, kalau kita hitung, maka kita memperoleh nilainya adalah 75 picofarad. Oke. eh karena itu, untuk mencari nilai L-nya kita tinggal memasukkan parameter yang diketahui, 2pi dikalikan dengan L dikalikan C ekuivalen kita adalah 75 picofarad. Sini langsung saya tulis 10 pangkat min 12 ya. Nah, karena outputnya kita ingin 240 MHz, maka kita tulis saja di sini. Nah, kemudian kita selesaikan perhitungan ini. Di sini saya menggunakan Medway untuk membantu dalam proses perhitungannya. Nah, di sini 240 MHz. Kemudian kita akan menyelesaikan untuk X. Nah, di sini diperoleh X, yaitu induktansi kita, yaitu 5,86 dikali dengan 10 pangkat min 9. Jadi di sini saya bulatkan saja angka 5,86 ini menjadi 6. Jadi di sini 6 kali 9 kali 10 pangkat min 9 yaitu 6 nano. Oke. 6 nano di sini kita masukkan ke induktor yang sebelah sini ya. Yang ini induktor yang ini adalah R eh, apa ya? RFC. Oke, ini adalah RFC-nya. Nah, di sini adalah induktor yang kita gunakan dan ini C1 C2 dan di sini ada rangkaian voltage divider. Kemudian oke, kita langsung aja menjalankan simulasinya. Sini waktunya kita set oke 10 detik. Kita set 10 detik saja supaya takutnya kalau misal terlalu rendah belum ada terjadi osilasi. Dan oke, kita langsung jalankan aja. Nah, sini propnya kita letakkan di sebelah sini ya. Oke.
eh oke. Ini bisa dilihat dia mulai berosilasi di sebelah sini. Dan apabila kita zoom ini belum kelihatan, belum tampak seperti dia udah berosilasi ya. Oke, nah kalau ini kalau kita zoom, tadi kalau zoom out dia tampaknya naik. Kalau kita zoom dia melihat, kita lihat ini udah mulai mendatar. Nah, oke di sini kita akan pause aja dan kita akan menggunakan kursor untuk menghitung frekuensinya. Di sini saya ambil lembah yang di sini dan kursor kedua akan lembah berikutnya. Mana itu akan menjadi satu siklus gelombang kita. Nah, di sini dilihat bahwa frekuensinya itu 230 MHz. Lumayan mendekati ya. Ya, mungkin sedikit berbeda karena beberapa pembulatan tadi yang 5,8 itu jadi 6 dan mungkin juga mungkin karena BJT-nya atau mungkin karena bentukan rangkaian saya ini. Oke, jadi kemungkinan besar itu karena pembulatan tadi. Karena secara teoritis harusnya nilainya sudah tepat 240 MHz ya. Oke, ini untuk yang 240 MHz dan berikutnya untuk yang 720 MHz di sini rumusnya sama ya karena kita cuma ganti frekuensi outputnya dan di sini kalau kita masukkan aja tadi parameternya sama. Sekarang L-nya kita mau ganti jadi 12 sama dengan 200, maaf, 720 megahertz. Oke, oke ini kita langsung selesaikan aja di sini. Dapat kita peroleh bahwa hasilnya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 10. Dan di sini kalau kita bulatin, kalau kita bulatin jadi misalkan, terus kemudian kita ubah jadi piko misalkan 10 kali 12, jadinya 650 piko Henry ya. Jadi L sama dengan 650 Pico Henry gitu. Nah, ini nilai yang sangat-sangat kecil. Apakah secara fisik mungkin? Itu untuk saat ini mungkin belum ya. Belum mungkin untuk terrealisasikan. Induktor sekecil dengan induktasi sekecil itu. Eh, oke, jadi kita di sini bakal langsung ganti aja nilainya jadi 6 Pico Henry, 650 Pico Henry ya. Oke, jadi kita stop dan kita jalan lagi. Oke, ini akan lumayan lama. Eh, ini udah jalan belum ya? Oke, ini udah mulai jalan. Oke, ini dia mulai berosilasi di sini. Oke, dia karena frekuensinya besar sekali ya, 700 megahertz. Jadi dia mungkin mungkin karena komputer saya yang kurang kuat tuh menjalankan simulasi dengan frekuensi sebesar ini ya. Oke, kita langsung coba saja. Kita hitung aja di sini. Kita ambil lembah di sini dan lembah di sebelah sini. Oke, oke, dilihat ini 687,5 megahertz. Oke, ini lumayan mendekati ya dengan nilai yang diinginkan. Ya, kembali lagi itu mungkin karena pembulatan nilai tadi. Karena ya tidak mungkin juga kita punya induktor sekecil ini ya. Baik, sekian sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata.